Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Aprilianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Indonesia Menghindari Middle Income Trap. Materi ini penting untuk dibahas karena middle income trap merupakan salah satu tantangan besar bagi Indonesia dalam mencapai status sebagai negara maju. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian middle income trap, urgensi untuk menghindarinya, peran kebijakan fiskal dan moneter, pengolahan utang luar negeri, strategi pendukung pembangunan, hingga kesimpulan strategis. Baik, yang pertama adalah pengertian middle income trap. Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai kategori pendapatan menengah, namun mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara maju. Nah, fenomena ini biasanya terjadi ketika momentum pertumbuhan ekonomi mulai melambat dan negara tidak mampu melakukan transformasi ekonomi secara optimal. Nah, karakteristik utama dari kondisi ini adalah ketika pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang terus melandai sehingga pendapatan per kapita masyarakat sulit meningkat secara signifikan. Selain itu, middle income trap juga ditandai dengan rendahnya produktivitas dan daya saing nasional. Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya inovasi, lemahnya penguasaan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka negara bisa tertahan dalam status pendapatan menengah dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya adalah urgensi untuk menghindari middle income trap. Yang pertama adalah untuk mencegah stagnasi kesejahteraan masyarakat. Jika Indonesia gagal keluar dari jebakan ini, maka pendapatan masyarakat akan sulit meningkat, sehingga standar hidup masyarakat akan tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Yang kedua, untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang melambat akan berdampak langsung pada berkurangnya penciptaan lapangan kerja produktif, sehingga dapat meningkatkan angka pengangguran. Yang ketiga adalah untuk menghindari penurunan daya saing industri. Tanpa transformasi ekonomi yang kuat, industri nasional akan semakin tertinggal dalam persaingan global, terutama dalam inovasi dan efisiensi. Dan yang terakhir, untuk mendorong keberlanjutan investasi dan inovasi. Investor cenderung lebih tertarik pada negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan prospektif. Oleh karena itu, keluar dari middle income trap menjadi langkah penting untuk menjaga iklim investasi. Selanjutnya adalah peran kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini memiliki peran yang penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan anggaran negara. Nah, pertama itu caranya dengan akselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya agar biaya logistik lebih efisien dan konektivitas antar wilayah semakin baik. Yang kedua adalah transformasi kualitas pendidikan dan tenaga kerja. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan kerja agar tercipta sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga adalah stimulasi hilirisasi industri strategis. Artinya, pemerintah perlu mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sebelum diekspor. Yang keempat, pemberdayaan UMKM dan sektor inovatif. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, sehingga dukungan modal dan fasilitas dari pemerintah sangat diperlukan agar mampu berkembang dan bersaing. Selanjutnya adalah melalui peran kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi agar tetap kondusif bagi investasi dan pertumbuhan. Nah, pertama, caranya adalah dengan pengendalian inflasi secara konsisten. Inflasi yang stabil akan menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian harga bagi pelaku usaha. Yang kedua adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar yang stabil dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi resiko ekonomi akibat gejolak global. Yang ketiga adalah kebijakan suku bunga yang akomodatif. Bank Indonesia perlu menetapkan suku bunga yang seimbang agar mampu mengendalikan inflasi sekaligus mendorong investasi dan pertumbuhan usaha. Dan yang keempat adalah
perluasan akses layanan keuangan. Nah, inklusi keuangan harus diperluas agar masyarakat dan UMKM memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah. Dengan demikian, ekonomi domestik dapat tumbuh menjadi lebih merata. Selanjutnya adalah pengelolaan kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri sebenarnya bukan hal yang buruk selama dikelola dengan tepat dan digunakan untuk sektor produktif. Sebagai contohnya adalah alokasi pinjaman harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang. Yang kedua adalah pemerintah harus menjaga rasio utang dalam batas aman agar tidak membebani APBN di masa depan. Ketiga, bisa dengan mitigasi risiko dan biaya pinjaman. Pemerintah perlu memiliki sumber utang dengan bunga yang kompetitif dan risiko rendah agar kondisi fiskal tetap sehat. Yang keempat, pengurangan ketergantungan utang. Indonesia harus memperkuat pendapatan domestik melalui pajak dan optimalisasi sumber daya dalam negeri agar tidak terlalu tergantung pada pinjaman luar negeri. Selanjutnya ada strategi pendukung pembangunan. Nah, selain tiga kebijakan utama tadi, ada strategi pendukung pembangunan. Pertama adalah penguatan riset dan teknologi. Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam riset dan inovasi agar Indonesia mampu menghasilkan teknologi sendiri dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua adalah reformasi birokrasi dan iklim investasi. Nah, prosedur yang sederhana dan pelayanan publik yang efisien akan menarik lebih banyak investor. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, pendidikan dan pelatihan harus terus diperkuat agar tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi tinggi dan kreatif dan produktif. Ketiga strategi ini sangat penting ya untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Baik kesimpulannya, Indonesia harus melakukan langkah strategis agar tidak terjebak dalam middle income trap. Yaitu salah satu caranya adalah diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pengelolaan utang luar negeri harus difokuskan pada sektor produktif dan dilakukan secara hati-hati. Selanjutnya, peningkatan daya saing melalui inovasi, riset, dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus jadi prioritas utama. Dan yang terakhir, reformasi birokrasi serta dukungan terhadap investasi dan UMKM harus terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara maju di masa depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi Indonesia dalam menghindari middle income trap. Semoga materi ini dapat mendapat pemahaman kita tentang pentingnya kebijakan ekonomi yang tepat dalam mendukung kemajuan bangsa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.